Kalau di sini bener-bener keamanannya tinggi ya. Benar-benar. Kayak kita di mana-mana. betul. Kayak misalkan aku pernah dengar atau pernah baca gitu ya, ada orang ketinggalan pasportnya di bis. Di bis dia ketinggalan sama HP. Di bis HP sama pasportnya. Jadi dia tuh bingung kan. Itu mungkin kayaknya itu Wegugin deh. Kayaknya itu orang asing deh. Dia bingung, akhirnya dia either itu ditelepon sama pihak kepolisian, dikasih tahu kalau itu paspor sama HP-nya ada yang nemuin, terus diserahkan ke mereka. Jadi kalau misalkan itu hilang, gimana kita bisa pulang gitu kan? Seaman itu di sini tuh bikin kita merasa aman gitu loh, Ren, merasa terlindungi lah ya kan. Kayak contohnya gini loh, kalau kakak bisa di kafe gini, terus habis itu bawa laptop kan, bla 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 bla, terus tinggal laptop, terus kemana sebentar, itu bakal tetap di situ, nggak bakal diganggu apa. Betul. Bakal tetap di situ. Saking amannya ya. Ngomong-ngomong, tahun lalu aku di kampus aku ada Palgong kayak Gongcha gitu kan, outletnya Palgong gitu, Palgong Tea. Aku habis pesen aku tuh keluar. Pas keluar, aku udah mau deket nyampe sama tempat aku tinggal. Aku inget kalau dompet aku hilang. Dompet ini tuh hilang. Aku baru ngeh gitu. Aduh, di mana hilangnya? Aku langsung kaget kan. Karena setelah dari Palgong itu aku jalan ke taman. Aduh, asumsiku aku ninggalin dompet aku di taman nih, pikir aku kan. Habis gitu aku langsung pergi ke taman. Habis dari taman nggak ada, Ren. Terus oh iya, aku kan tadi habis dari Palgong, siapa tahu aku ninggalin itu di sana. Aku ke sana dong. Baru aku masuk, mbaknya langsung gini, ini dompetnya mbaknya gitu. Wow. Maksudnya itu padahal aku ninggalinnya di bagian depan kasir tuh ada tempat duduk gitu kan. Maksudnya kalau emang ada orang yang kurang niat baik, untuk yang kurang baik, bisa aja kan dia masukin gitu. Kalau ada yang punya niatan kayak gitu loh. Tapi itu enggak, dibalikin gitu loh, dan aman. Semuanya aman, kayak yang seperti sedia kala gitu. Aku, ya Allah, itu pengalaman pribadiku yang aku dengar kan dari orang-orang, mereka punya pengalaman kalau di sini aman gitu kan. Salah satu pengalamanku itu sih. Ya, di sini kalau misalnya hilang di bus atau di Jajol tuh gampang banget, tinggal ke UC Mall Center. Kalau misalnya inget apa sih namanya busnya, kapan naiknya kapan atau nomornya apa, itu gampang banget ditemuin gitu. Betul. Jadi kalau naik apa-apa usahakan inget tuh plat nomor kendaraan yang kita naikin gitu ya. Bagus sih. Terus ngomong-ngomong soal keamanan yang tinggi di sini, waktu aku ke Seoul Forest, aku dan teman-temanku ninggalin tas aku di satu pohon gitu ya. Aku tinggal untuk ambil foto di pohon yang lain gitu. Jaraknya jauh lah, bener-bener jauh, dan itu weekend, yang mana itu banyak banget pengunjungnya, itu rame banget. Aku ninggalin tas aku di sana. Temen aku juga ninggalin tas. Jadi ada 5 tas di satu pohon. Kita tinggal selama 1 jam lebih. Saat kita balik terus mau pulang tuh, kita ambil tas itu. Temen aku udah gini, Chef, boleh nggak sih ditinggal di sini? Insya Allah boleh lah deh. Pikir aku kan, percayalah kalau di sini aman gitu kan. Balik kita mau pulang, bener-bener masih ada di sana. Ada kejadian kayak gitu. Bener-bener masih ada. Bayangin, itu tuh bukan cuma yang puluhan orang, itu bahkan ada ratusan orang. Rame Mungkin lebih dari 100 gitu, saking ramenya karena weekend kan. Tapi tetep gitu loh. Bentuknya masih seperti itu, terus nggak ada yang berubah gitu. Jadi menurut aku bener-bener di sini tuh safety itu gitu loh. Tapi tetap sih kita nggak boleh tiap saat teledor atau sengaja ninggalin sesuatu di mana gitu kan. Tapi so far menurut aku di sini aman banget. Aku juga pernah kan waktu ke Pohang, terus aku tuh nggak ada hotel, belum ada hotel, jadi aku bawa koper kemana-mana. Belum ada hotel dalam arti belum biayak, belum apa-apa. Bawa koper, jadi kalau kemana-mana tuh bawa koper. Terus aku pergi ke lokasi syutingnya Hometown Cha-Cha-Cha yang di atas gunung itu loh, yang ada kapal boat itu. Kan capek dong kita naik gunung terus bawa koper. Terus koper kamu udah aku tinggal di bangunan daerah bawah, aku udah aku taruh situ. Unbelievable. Saya itu kalau aku, ya Allah, hilang itu pasti gitu aku. Enggak, soalnya aku percaya aja kayak ini, aku
aku mau ke sana, saya bawa koper, jadi capek. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Terus aku udah jauh-jauh ke sini, masa nggak ke sana? Kan jadi yaudah aku tinggal di daerah bawah situ ada bangunan. Terus ya udah aku naik ke atas. Itu aku kayak ada perasaan juga ini hilang gimana, bajuku hilang semua, barang-barang aku segala macam. Aku tuh ada pemikiran gitu juga, tapi ya udahlah kesana aja dulu. Balik ke bawah tetap di gitu, nggak berubah sesenti pun, tetap di situ. Jadi kayak keren sih. Aman banget di sini. Jangan khawatir guys. Iya. Terus toleransi antar pengguna jalan tinggi banget di sini. Betul nggak sih? Ngerasa nggak sih? Aku tuh banyak kali Ren. Di sini aku kan kebanyakan jalan kaki ya, karena kalau aku naik bus atau naik Jihacol, aku kan harus pakai uang gitu. Maksudnya aku kan pasti keluar uang. Daripada aku keluar uang untuk kendaraan umum, mendingan aku simpen uangnya, aku tabung uangnya, aku hemat uangnya dengan aku jalan kaki. Toh dengan jalan kaki aku bisa olahraga juga kan. Akhirnya aku lebih sering jalan kaki di sini. Terus banyak banget pengalaman aku waktu aku mau nyebrang, padahal bisa aja tuh mobil tinggal ya udah jalan aja gitu loh, nggak peduli sama orang lain gitu, bisa aja kayak gitu, tapi enggak, pejalan kaki mesti didahulukan. Ya itu bikin aku, ya Allah kok orang ini baik banget gitu loh. Aku sering banget mereka nunggu dulu semua kita jalan dulu baru dia gitu, kayak diem, padahal aku lagi main HP ya, aku belum gini, tapi kok aku perasaanku nggak ada mobil lewat ya, ternyata aku noleh, dia diem, terus aku kamsahamnida gitu, aku apresiat dia dengan kamsahamnida gitu, terus baru deh aku lewat. Jadi menurut aku toleransi antar pengguna jalan itu tinggi banget di sini, patut diapresiasi sih, karena kalau di Indonesia jarang banget gitu loh Ren, semuanya pada merasa kalau dirinya paling perlu pakai jalan itu gitu, jadi nggak peduli sama pengguna jalan lain gitu loh. Itu sih salah satu fun fact lain tinggal di sini. Kemudian apa lagi Ren? Apa lagi ya? Aku punya T-money. Nah, di sini tuh guys, kalau kita lagi mau naik kendaraan umum, kita selain bisa pakai cash, pakai transport money atau T-money itu memudahkan kita untuk pakai transportasi umum. Karena apa? Selain hemat waktu, biasanya kayak di Jihacol nggak bisa pakai cash nggak sih? Bisa nggak sih? Setahu aku harus ada di mesinnya lagi buat beli koin biar bisa masuk, ada koin. Intinya buat yang sekali jalan. Intinya riwah lah kalau kita nggak punya transport money atau T-money itu ya. Jadi T-money itu bener-bener ngebantu. Terus senangnya adalah kalau kita pakai T-money waktu naik kendaraan umum, si T-money ini dipakainya tuh nggak yang sekali pakai gitu loh Ren. Maksudnya kalau kita naik bis pakai T-money nih ya, kita tempelin nih. Ya bukan ini Kak. Iya, maksudnya misalkan ini T-money, tempelin. Terus habis gitu nggak peduli sejauh apa jarak tujuan kita. Habis kita turun, harganya tetap sama. Habis kita turun, misalkan kita masih perlu untuk transfer bus selama masih dalam kurun waktu 30 menit, kita masih bisa tempelin dengan gratis gitu loh. Karena itu masih terhitung dari yang terakhir kali kita tempelin sebelumnya gitu. Jadi hanya satu kali charge. Naik bus kan ke sana, turun nggak sampai 30 menit. Naik lagi, jadi aku PP cuma bayar sekali. Oh betul, iya dong. Aku juga sering kayak gitu. Kalau aku lagi, aku emang menerapkan kayak gitu di saat hidup di sini Ren. Misalkan aku lagi mau ke pasar. Aku nggak ngeniatin, cuman kayak kebetulan gitu, masih gratis. Kalau aku biasanya kalau ke pasar Ren, misalkan aku ke pasar, aku hanya perlu untuk beli sayuran ya. Aku tahu kalau dalam 30 menit cukup lah. Dalam 30 menit aku bisa lah menyelesaikan apa yang aku mau lakukan di pasar gitu. Habis gitu udah aku selesai belanja, belum nyampe 30 menit nih aku udah naik bis lagi gratis. Karena masih dihitung dari terakhir kali kita turun tadi gitu. Dan harganya murah banget guys. Sekali kita tap kartu transportasi kita itu hanya 1.250. Kalau di Daegu. Mostly sih 1.250, di Jeju juga sama. Oh iya. Di Daejeon juga sama. Soalnya 1.300. Ada yang kayak gitu. Di Seoul juga kayaknya deh. Iya. Daerah atas.
gitu. Jadi 1.250 sekali tap itu bisa mungkin 14.000 15.000-an ya rupiah. Sekitar 15.000 rupiah sekali kita tap naik bis gitu. Murah banget kan. Padahal kita misalkan perjalanan kita memakan 1 jam, bahkan 2 jam. Bahkan 2 jam pun kita di charge-nya hanya segitu gitu loh. Itu menurut aku murah. Dan ngebantu si pengguna transportasi umum itu, karena kan kita bisa hemat uang kan. Beda kalau kita lagi di Indonesia, misalkan kita naik bis, kita turun terus naik lagi, ya bayar gitu loh. Terus dihitungnya kan berdasarkan jarak, Ren. Jaraknya kalau kita deket ya murah, kalau jauh ya mahal naik harganya. Kalau di sini enggak, kan. Itu sih so far. betul. Habis gitu wifi. Di sini almost everywhere ada. Iya. Di bus biasa kan ada di, wifi. Kalau di bus wifi gratis guys, betul. Di bus selalu ada wifi. Aku awal tinggal di sini selama 6 bulan awal nggak pakai kartu Korea. Karena kamu wifi di mana-mana. Di asrama ada. Di asrama ada, keluar kayak kadang tuh di bus ada. Jadi cuman ke tempat mana kayak ini sekarang di kafe ada. Jadi paling cuman berapa menit doang nggak pakai, ntar ada lagi mesti wifi. Betul asik. Aku kan pernah ke Jeju nih. Di Jeju tuh kayak di terminal bus, bukan terminal bus, apa ya, Jongryujang itu bahasa Indonesianya apa sih? Bus stopnya. Di bus stop apa sih namanya? Jongryujang. Ntar lagi aku tulis. Aku tulis di bawah deh ya. Di Jongryujang. Literally di tiap Jongryujang tuh ada, Ren, dan kita langsung terhubung karena waktu aku baru turun dari pesawat, terus naik bis, di bis itu kan aku apply wifi kan, aku connect ke Jeju wifi kan, Jeju wifi, habis gitu udah connect, dia tiap kali ada wifi kayak dia langsung ngedeteksi, dia udah langsung connect gitu loh, Ren. Jadi aku nggak perlu reconnect lagi. Awal 6 bulan awal tuh sama itu, waktu itu aku butuh nomor karena ada sesuatu, bukan karena butuh wifi. Gitu. Tapi di Seoul ini yang aku mau ceritain adalah di Jeju itu hampir semuanya, dan itu mudah untuk connect ke wifi. Tapi waktu di Seoul nggak sebanyak di Jeju sih. Kalau di Seoul mungkin harus ada provider HP-nya dulu. Mungkin misalnya gitu. Punya provider contoh KT? YouTube ya, KT. Itu baru dapat wifi gratis kemana-mana. Gitu. Iya. Si Rena beli cake guys, aku numpang makan. Apa? Aku nggak habisin deh kayaknya. Aku masih kenyang banget. Ini tuh udah mendekati musim dingin di sini ya. Ini tuh udah mendekati musim semi guys. Kayak liburan kita udah hampir habis. 2 minggu lagi udah 2 minggu lagi udah mulai sekolah lagi, kuliah lagi kita. Masih belum siap menerima banyak tugas. Nyaman banget duduknya. Nyaman banget. Ya, nyaman, serasa di rumah ya, Ren ya. Anggap aja ini rumah sendiri, Ren. Ya. Boleh tidur di sini, Ren. Tapi enaknya di sini ya. Kalau lagi hujan mesti ramai. Oh, itu ada fun fact lagi. Apa? Kalau musim ujian, semua kafe mesti full. Karena belajar. orang-orang belajar. Oh iya, di sini tuh mereka belajarnya aku ke kafe ya, Ren ya. Aku kan sering kan kayak pengen ngafe kan, kadang tuh di rumah jenuh kan belajar. Jadi aku nyari kafe juga buat belajar gitu. Full dong. Seriusan? Kosong, ditinggal doang itunya laptop. Ada barang. Jadi nggak bisa. Jadi itu harus datang subuh mungkin ya. Mungkin. Sama perpus mesti full. Kalau perpus di sini mah nggak pernah di sepi, Ren. Tapi kalau nggak musim ujian masih ada yang kosong. Tapi kalau ujian jangan pernah berharap ada kursi kosong di perpus atau di kafe. Nggak ada. Iya, di sini tuh siswa atau mahasiswa tuh seneng banget belajar ke kafe guys. Bahkan di sini banyak banget study cafe. Ya nggak sih? Ya, study cafe adalah kafe yang fokusnya ke mahasiswa atau siswa gitu. Fokus apa ya? Target customernya. Karena mungkin orang-orang pada gini nggak sih, lebih fokus kalau mereka belajar di luar rumah, karena kalau di rumah mungkin ngantuk atau segala macam kan, yang dilihat kasur gitu ya. Jadi mereka lebih pilih di luar, karena atau mungkin kalau di luar konsentrasinya bisa kebantu gitu ya. Tapi sambil minum kopi belajar gitu ya. Betul. Aku jenuh doang, kayak bosen gitu di kamar gitu aja gitu, tetap gitu. Terus kayak aku tuh ya udah
keluar deh, coba Tapi kalau misalkan di luar pun kayak misalkan di sini kalau kita lagi mau belajar, emang ada stop kontak? Ada Di sini? aku pernah belajar, bukan di sini, aku belum pernah dapet tuh sampel sih. Aku biasanya kayak tahu yang warna kuning nggak, itu aku belajar situ. Ada mesti. Oh, kalau maksudnya aku tuh cuma khawatir di sini nggak ada stop kontak. Jadinya aku kalau aku bawa laptop, aku nggak deh, makanya aku lebih banyak ada di rumah. Biasanya di sini ada. Mungkin sharing fun fact tentang fact living in Korea, fun fact tentang gimana hidup di Korea. Cukup ini dulu kali ini, lain kali aku pasti bikin vlog lain tentang hal lain tentang Korea. Oh ya, jangan lupa untuk follow IG kami di sini untuk tahu keseharian kami sebagai Mahasiswa di Korea Selatan. mahasiswa Indonesia di Korea Selatan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Annyeong.